فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ثم أما بعد. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan memulai dan melanjutkan kembali pembahasan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke bab yang kelima, masih berada di bab yang kelima, yaitu bab al-muraqabah. Ya. Nah, di sini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang sahabat Ansar dan dia dari kabilah Khazraj. Orang Ansar dan kabilah Khazraj. Dan kita katakan bahwasannya seseorang dikatakan beriman ketika ia mencintai sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dan di antara ciri kemunafikan dan ciri ketiadaan iman ketika seseorang membenci sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Keistimewaan khusus yang Nabi sampaikan tentang sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang menyambut hijrahnya sahabat-sahabat Nabi yang asalnya berdomisili di Makkah atau disebut dengan orang muhajirin. Mereka lah orang-orang yang memberikan tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal. Mereka lah orang-orang yang mendukung dan menyokong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah bala tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang-orang Ansar. Ya. Nah, Shaddad bin Aus adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Ia berkata bahwasannya Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Perhatikan, dia sampaikan, aku mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-kayyisu. Al-kayyis itu orang yang cerdas, orang yang pandai. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seseorang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Menurut ulama lain, dana nafsahu, salah satunya Imam An-Nawawi berpendapat seperti ini, hasabahu, seseorang yang terus menghisab dan mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia banyak beramal demi kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, sebaliknya, orang yang lemah, yang dimaksud adalah lemah akalnya. Kalau cerdas itu kan kuat akalnya. Wal ajizu, orang yang lemah akalnya, apa kata beliau? Manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Dalam riwayat lain, wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah akalnya, orang yang tidak cerdas adalah orang yang senantiasa menuruti keinginan hawa nafsunya.
Ya, wa tamanna 'ala Allahil amani. Sudah ia ikuti dan turuti terus hawa nafsunya, ia berharap dan berangan-angan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Banyak sekali faidah dan manfaat dari hadis yang sangat ringkas ini. Yang pertama, Nabi SAW terangkan tentang kecerdasan dalam perspektif syariat. Mungkin di kalangan kita berkata, itu orang cerdas banget ya. Ya, kuliah di luar negeri. Itu orang cerdas banget ya. Iya, di sekolahnya berprestasi. Itu orang cerdas banget, IQ-nya di atas rata-rata. Itu orang cerdas banget, IPK-nya tinggi dan seterusnya. Kebanyakan kita berpendapat dan berpandangan kecerdasan itu selalu berkaitan dengan akal. Ya, tapi Nabi SAW ingin memberitahukan dalam perspektif agama Islam, kecerdasan tidak selalu seperti itu. Ya, makanya di kita zaman saat ini ada orang mengatakan ini kecerdasan spiritual, ya kan? Ada mengatakan ini kecerdasan emosional, ini ada kecerdasan ini, kecerdasan itu. Kecerdasan ternyata terbagi-bagi. Ya, maka dalam perspektif agama Islam, seseorang itu dikatakan cerdas ketika ia mengenal dirinya sendiri dan ia tahu tentang dirinya yang memiliki hawa nafsu, maka ia tidak selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga dengan itu ia akan rajin beramal demi mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW memberitahukan tidak hanya orang yang cerdas, tapi orang yang paling cerdas lagi-lagi adalah orang yang banyak beramal. Orang yang cerdas tahu hakikatnya hanya sementara di dunia. Orang yang cerdas ia tahu dunia adalah tempat ia beramal, tempat ia menanam, bukan tempat ia menuai. Seseorang yang cerdas tahu tempat ia menuai itu hanya di surga. Maka sepanjang belum ada di surga, ia terus menanam dan bekerja. Maka Ibnu Umar bercerita, pernah suatu ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Aku mau tanya kepada engkau, mukmin yang terbaik itu yang seperti apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik adalah yang akhlaknya paling bagus. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, wa ayyul mu'minina akyas? Kalau begitu, siapa menurut engkau mukmin yang paling cerdas? Lagi-lagi Rasul mengkaitkan dengan amal, tapi beliau tambahkan untuk menjadi stimulus dan penyemangat orang beramal itu ia perlu mengingat kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Orang yang paling cerdas itu yang paling sering mengingat kematian. Ya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Sehingga dengan ia mengingat kematian, ia akan mempersiapkan ya amal soleh yang banyak demi menyambut kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, maka kata Nabi, mereka itulah yang aku sebut dengan orang yang paling cerdas. Maka kalau kita ingin menjadi cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya, maka banyak-banyaklah mengingat kematian dan banyak-banyaklah beramal soleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya memuhasabah diri. Imam An-Nawawi berkata, man dana nafsahu, ai maknanya man hasabahu. Seseorang yang mengevaluasi dan menghitung-hitung dirinya. Terkadang kita itu membutuhkan waktu untuk sejenak beristirahat dari beramal. Demi apa? Memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Waktu yang kita punya, kita tahu harus beramal. Tapi terkadang kita berikan jeda sejenak untuk berpikir dan merenung.
Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya? Apakah yang kita lakukan itu sudah dikatakan baik atau tidak dalam perspektif syariat? Apakah yang kita lakukan sudah mengundang keridhaan Allah atau tidak? Ini namanya mengevaluasi dan memuhasabah diri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ia mengetahui kekurangan, maka ia akan kejar kekurangan itu. Dan ketika ia mengetahui dia sudah berada di track yang benar, di jalur yang baik, maka ia akan mempertahankan dan ia akan meningkatkan kualitasnya. Makanya dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan tentang amal yang ia persiapkan untuk kehidupan di esok hari. Ya. Wal tanzur, hendaklah setiap yang bernyawa, setiap diri kita memperhatikan. Yang dimaksud memperhatikan adalah apa? Mengevaluasi apa yang sudah ia lakukan demi menyambut kehidupan di esok hari, yaitulah kehidupan di akhirat. Maka kalau kita mengerti ada kehidupan yang abadi, kita akan mengerti kehidupan yang sekarang ini fana. Maka kalau kita mengerti kehidupan yang nikmat itu nanti di sana, maka kita tidak akan berat hati untuk menjadikan hidup ini berlelah-lelahan, dan inilah waktunya banyak bekerja keras dan beramal soleh. Maka kata Umar ibn al-Khattab, ya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah. Nanti ada hari penghitungan, yaumul hisab. Sebelum terlambat nanti Allah yang menghitung-hitung kita. Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Yang dimaksud adalah Allah begitu detail ketika menghisab kita. Kapan kita melakukan amal, salahkah atau solehkah? Hari apa kita lakukan? Ya, tanggal berapa, bulan kapan, tahun berapa, di jam yang keberapa, di menit keberapa, dan di detik bersama dengan siapa? Innallaha sari'ul hisab. Allah sangat detail hisabnya. Sebelum nanti terbuka semua ketika Allah menghisab, maka saat ini kita menghisab diri kita. Wa inna ma yakhiful hisab, maka kata Umar bin Khattab, bagi seseorang yang sering menghisab dirinya di dunia, maka yakhiful hisab yaumul qiyamah. Hari kiamat nanti terasa ringan ketika ia dihisab. Kalau orang sering menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya ketika masih di dunia, maka dialah yang mendapatkan kabar gembira, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan mendapatkan hisab dari Allah dengan hisab yang mudah. Kiranya di tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini, ilmu apa yang sudah kita tambah? Salat kita apakah sudah lebih baik? Puasa kita apakah sudah lebih baik? Sedekah kita apakah lebih berkualitas dan lebih banyak? Kiranya kita terhadap sesama hamba Allah yang beriman, apakah semakin cinta ketika bertemu dengannya, atau masih ada rasa dengki dan iri hati terhadap saudara seiman yang lain? Ini yang perlu kita hisab dan evaluasi diri. Ya, kalau misalkan mendapatkan baik, kata Allah dalam firman-Nya, falyahmadillah, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, makin kesini saya semakin dekat kepada masjid. Alhamdulillah, makin kesini orientasi hidup saya jelas, inginnya akhirat dan dunia di nomor 2 kan. Semakin kesini, semakin berlalunya waktu dan semakin bertambahnya umur, ternyata saya semakin sering ditemukan di majlis-majlis ta'lim. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata beliau, aku tidak pernah merasa menyesal
sehebat penyesalanku ketika ada hari yang terlewati, kemudian umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Nah, ini harus kita jadikan slogan bersama. Semakin bertambahnya umur, harus semakin bertambah amal. Jangan sampai bertambahnya umur justru semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya Rasul ingin memberitahukan batas kita beramal itu adalah setelah mati enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ini harus kita ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin memperhatikan dan melihat siapa di antara kalian semua yang terbaik amalnya. Makanya Allah khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan dan berarti mati itu batas beramal. Hidup itu adalah investasi untuk kita beramal. Umur kita, hari yang kita lewati itu investasi yang terbaik untuk kita bisa beramal. Ya. Makanya di ayat lain Allah kaitkan orang yang suka bersedekah dengan orang yang pelit untuk bersedekah. Orang yang pelit untuk bersedekah, yang tidak mau beramal ini, maka ketika sudah berada di alam barzakh, harapan dia apa? Harapannya dikembalikan ke alam dunia. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan ayat ke-11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, Allah menceritakan tentang orang-orang yang saat ini sudah berada di alam barzakh. Maka Allah perintahkan kita untuk wanfiku, berinfaklah, banyak-banyak berinfak, keluarkan harta di jalan Allah. Karena mimma razaqnakum itu pun semuanya berdasarkan karunia dan rezeki dari Allah. Min qabl, sebelum datang, ayyatiya ahadakumul maut, kematian menghampiri kalian. Fayaqul, kemudian ia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku sebentar saja, sesaat saja, 1 menit, 1 detik, 1 jam, 1 hari, berikan aku kesempatan, fa'as-saddaq. Maka Allah kaitkan dengan beramal, dan amal yang paling bagus itu adalah bersedekah. Yang dimaksud ketika ia mampu bersedekah jariyah, karena setelah ia mati, maka pahala dari sedekah jariyah itu akan terus mengalir. Ya, satu sikap yang diajarkan oleh seorang tabi'in, ya, Ibnu Khuzaim, ya, Ar-Rabi' Ibnu Khuzaim, ini tabi'in rahimahullah. Dia disebut juga dengan Al-Mukhadram. Al-Mukhadram itu adalah tabi'in yang kurang beruntung. Apa maksudnya kurang beruntung? Dia dianggap tabi'in bukan karena tidak semasa dengan Nabi. Ia semasa dengan Nabi, tapi ia tidak mendapatkan keberuntungan berkesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kategori sahabat menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan wafat dalam kondisi beragama Islam. Maka kalau ada orang yang tidak mendapatkan 3 unsur ini, maka ia tidak dianggap sahabat. Salah satunya seseorang yang bernama Ar-Rabi' bin Khuzaim. Ia semasa dengan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka dia disebut dengan tabi'in. Apa sikap dia? Dia membuat kuburan di depan rumahnya sendiri. Kalau ada yang mencontoh, ini bagus. Ya. Dia memiliki kuburan di depan rumahnya sendiri, liang lahat untuk dirinya yang masih kosong. Setiap kali ia lalai dalam beramal soleh, maka setiap kali itu ia akan masuk ke dalam lubang yang ia telah gali. Dan ia berkata,
wahai Ar-Rabi', adakah kesempatan untukmu beramal kembali ketika kamu sudah berada di dalam liang lahat ini? Ya. Kenapa? Karena setiap orang yang berada di alam barzakh, mereka selalu berharap untuk dikembalikan ke dalam dunia dan hendak beramal soleh. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah bahwasannya ketika Nabi sampaikan man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan atas karunia Allah, ini adalah orang yang lemah akalnya. Hal ini menunjukkan seseorang akan hancur ketika ia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka Nabi sampaikan salasatun muhlikat, ya, atau salasun muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan dan menghancurkan seseorang. Syuhun muta', orang yang punya sifat bakhil tapi tidak mau ia lawan rasa bakhil itu. Setiap manusia itu punya sifat bakhil, ya. Makanya ketika Allah jelaskan tentang innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi, manusia itu lihubbil khairi lasyadid, sangat cinta dengan harta. Maka ia secara tabiat menginginkan agar harta ini tidak berpindah kepada orang. Ini tabiatnya. Tapi kata Nabi, kalau ini dibiarkan, tidak ia lawan, maka ia akan binasa. Kebinasaan yang sangat jelas ketika Qarun tidak menginginkan hartanya ada pada orang lain. Kebinasaan telah membinasakan Qarun ketika ia enggan untuk bersedekah dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka kekayaannya tidak menyelamatkannya, justru malah membinasakannya. Syuhun muta' kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang terus dituruti. Ini juga akan membinasakan seseorang. Wa ijabul mar'i binafsih, ketika seseorang ta'jub, merasa ujub terhadap dirinya sendiri, merasa hebat di atas orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, inilah disebut dengan ujub. Maka 3 hal ini dapat membinasakan seseorang. Ketika seseorang dituruti oleh hawa nafsunya, maka ia akan sesat sesat-sesatnya dan menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsu. Ya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah memperhatikan seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apa yang terjadi kata Allah? Wa adallahu Allahu ala ilm. Maka Allah akan menyesatkan ia dan ia tidak bisa menerima ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amal, maka jangan memperturutkan hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu harus dilawan. Lawan terus hawa nafsu. Keinginan manusia itu adalah selalu ingin enak. Maka kita harus keluar dari zona nyaman ini. Ya, harus melawan hawa nafsu. Maka apa yang terjadi? Wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Kata Allah tadi dari surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah akan mengunci telinganya. Allah akan mengunci hatinya dan Allah akan membutakan pandangannya. Kalau orang sudah menuruti hawa nafsu, maka mata batinnya akan buta dan tidak bisa menerka kebaikan. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa membukakan mata batin kita sehingga kita dapat mengenal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin.